Liga Premier Inggris sering dianggap sebagai liga terberat dan paling kompetitif di dunia. Dengan banyak klub teratas dan pemain bintang yang bermain di negara itu, Liga Inggris selalu menjadi kompetisi yang ketat. Liga Premier yang begitu keras berarti bahwa kita tidak sering melihat perbedaan yang signifikan antar klub seperti yang biasanya terjadi di liga lain. Bahkan, bencana kadang-kadang terjadi bagi klub-klub raksasa Inggris. Kompetisi ini telah menghasilkan beberapa skor yang sangat memalukan bahkan di antara tim teratas di Liga Premier. Yang terbaru adalah kekalahan Manchester United dari Liverpool dengan skor telak 7-0 di awal Maret 2023. Tapi sebelumnya kekalahan memalukan seperti ini sudah sering terjadi. Kita akan melihat 10 kekalahan paling memalukan di abad ini di kompetisi Liga Premier Inggris. Tottenham Hotspur versus Wigan Athletic, skor 9-1 tahun 2009. Spurs hampir menyamai rekor kemenangan 9-0 melawan Manchester United sekitar 15 tahun sebelumnya saat membantai Wigan Athletic di tahun 2009. Tottenham hanya unggul 1-0 pada paruh pertama, tetapi berhasil mencetak gol pada paruh kedua. Shermaine Defoe sendiri mencetak 5 gol, termasuk 3 gol dalam 7 menit. Wigan sangat terhina sehingga mereka kemudian mengembalikan biaya tiket bagi para fans mereka yang melakukan perjalanan ke markas Spurs. Southampton versus Sunderland, skor 8-0 tahun 2014. Sunderland sudah berada di zona degradasi jauh sebelum mereka benar-benar terdegradasi pada tahun 2017. Ini adalah gambaran buruk dari krisis yang sedang berkembang di Stadium of Light. Graziano Pelle mencetak 2 gol pada malam itu. Sementara Jack Cork, Dusan Tadic, dan Victor Wanyama juga mencetak gol. Dan yang terburuk adalah 3 gol lainnya dicetak oleh pemain Sunderland sendiri alias 3 gol bunuh diri. Newcastle United versus Tottenham Hotspur, skor 5-1 tahun 2016. Masih trauma dengan kekalahan di laga sebelumnya dalam laga perebutan gelar juara, Tottenham hanya perlu menang melawan Newcastle United yang sudah pasti terdegradasi untuk mengamankan posisi kedua dan finish di atas Arsenal untuk pertama kalinya dalam 2 dekade. Namun, Newcastle merusak rencana itu dan mengalahkan Spurs dengan skor 5-1. Meskipun hanya bermain dengan 10 orang setelah 1 jam, Newcastle United terus mencetak gol tanpa belas kasihan. Mauricio Pochettino kemudian mengatakan bahwa itu adalah hari terburuk dalam karirnya. Middlesbrough versus Manchester City, skor 8-1 tahun 2008. Meskipun Manchester City telah berkembang pesat setelah pengambil alihan oleh Pangeran Arab, namun laga ini tidak akan pernah terlupakan. Middlesbrough mempermalukan Manchester City pada hari terakhir musim 2007-2008 dan ini adalah momen yang bertahan dalam ingatan para penggemar Borough. Kartu merah Richard Dunne pada hari itu meninggalkan lubang besar di pertahanan City dan tuan rumah memanfaatkannya dengan sangat baik. Afonso Alves bahkan mencetak hat-trick dan Elano Bloomer mencetak gol penghibur di akhir pertandingan. Chelsea versus Arsenal, skor 6-0 tahun 2014. The Gunners pernah merasakan kekalahan yang sangat memalukan di beberapa tahun terakhir kepemimpinan Arsene Wenger. Namun kekalahan ini menjadi yang paling memalukan karena terjadi di pertandingan ke-1000 Arsene Wenger sebagai manajer Arsenal. Jose Mourinho, musuh bebuyutan Wenger, menjadi manajer Chelsea saat itu. Dan tidak ada niatan untuk bersikap sopan santun kepada Opa Wenger, karena Chelsea menunjukkan permainan yang sangat kejam. Arsenal juga berada dalam keadaan tidak baik setelah Kieran Gibbs dikeluarkan dari lapangan pada menit ke-15. Manchester City versus Chelsea, skor 6-0 tahun 2019. Chelsea memang sudah beberapa kali tumbang di Premier League, tetapi kekalahan terburuk mereka adalah saat kalah 6-0 dari Manchester City di Etihad pada 2019. Manchester City yang kalah 2-0 pada pertandingan sebelumnya mencoba untuk membalas dendam dengan mencetak 4 gol dalam waktu 30 menit. Sergio Aguero mencetak hat-trick langsung setelah turun minum, sebelum Raheem Sterling mencetak 1 gol lagi untuk memperdalam luka Mauricio Sarri. Manchester United versus Arsenal, skor 8-2 tahun 2011. Arsenal menghadapi banyak cedera pemain sebelum pertandingan di kandang Manchester United dan harus menjalani laga tanpa beberapa pemain inti. Meskipun begitu, bukanlah alasan untuk kekalahan telak seperti ini. The Gunners kalah dengan sangat telak, seperti tim amatir melawan raksasa Premier League. Wayne Rooney mencetak 3 gol. Gol-gol balasan dari Theo Walcott dan Robin van Persie hanya menjadi gol penggembira bagi Arsenal. Stoke City versus Liverpool, skor 6-1 tahun 2015. Liverpool seharusnya memberikan kesempurnaan pada Steven Gerrard di laga Premier League terakhirnya.
Tetapi Stoke City datang dan menjadi perusak pesta perpisahan Gerrard. Mereka menghancurkan Liverpool dengan mencetak 5 gol dalam tempo setengah jam pertama. Kapten yang segera pensiun itu mencetak gol setelah turun minum. Tetapi mantan rekannya yang bermain untuk Stoke City, Peter Crouch, menutup hari perpisahannya dengan kekalahan memalukan 6-1. Southampton versus Leicester City, skor 0-9 tahun 2019. Kebangkitan Leicester City di bawah kepemimpinan Brendan Rodgers mencapai puncaknya setelah menghancurkan Southampton pada Oktober 2019. Jamie Vardy dan Ayoze Perez sama-sama mencetak hat-trick saat Leicester City menyamai rekor kemenangan terbesar Premier League dari Manchester United. Mereka menelan mentah-mentah tuan rumah yang sangat lemah, yang harus bermain dengan 10 pemain setelah Ryan Bertrand dikeluarkan dari lapangan. Ini juga menjadi kemenangan tandang terbesar sepanjang masa. Tetapi dengan anehnya, The Saints berhasil menang 2-1 pada pertandingan berikutnya di King Power Stadium, markas Leicester City. Manchester United versus Manchester City, skor 1-6 tahun 2011. Kekalahan memalukan memang beberapa kali pernah menimpa Setan Merah dalam beberapa tahun setelah Sir Alex Ferguson meninggalkan klub. Namun kekalahan yang satu ini terjadi di bawah kepemimpinannya. The Sky Blues tengah dalam kepercayaan diri yang tinggi di bawah kepemimpinan Roberto Mancini dan memberikan peringatan yang menakutkan dalam perebutan gelar dengan menaklukkan Manchester United, yang juga merupakan kekalahan terburuk United di kandang sejak Februari 1955. Edin Dzeko dan Mario Balotelli sama-sama mencetak 2 gol. Yang terakhir bahkan memperlihatkan selebrasi terkenalnya, Why Always Me? Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.